Halo, jumpa lagi bersama saya. Kali ini kita akan mau melihat tentang umat Islam dan Allahnya. Ya, ini menjadi tema yang menarik, ya. Karena apa? Karena ketika saya melihat fenomena umat Islam, ya, ternyata ternyata ada kemiripan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini menjadi unik dan menarik, ya. Ya, hal ini membuat umat Islam itu seakan-akan menjadi prototipe Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala itu bisa dilihat dalam Al-Qur'an, umat Islam itu dapat dilihat dalam realita. Nah, antara Al-Quran dan realita ternyata ada sinkronnya. Nah, eh, sekarang kita akan coba membuat semacam perbandingan antara apa yang ada dalam Al-Quran dan apa yang ada dalam realita. Ya, nah, jika dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sangat sekali, sangat membenci Yahudi, maka dalam realitanya umat Islam membenci Israel. Ya, apapun yang dilakukan oleh Israel, sebaik apapun yang dilakukan oleh Israel itu selalu dilihat sebagai hal yang buruk. Ya, jika di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkafirkan orang yang tidak beriman kepadanya, ya, maka dalam realita umat Islam mengkafirkan orang yang tidak Islam. Nah, gitu, ya. Atau kalau kita lihat dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala itu dia mengatakan Taurat dan Injil itu palsu. Maka dalam realitanya umat Islam mengatakan Taurat dan Alkitab sudah tidak asli lagi. Jadi ada kesinkronan antara realita yang dilakukan oleh umat Islam dengan gambaran Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya. Nah, disinilah kami memberi judul umat Islam sama dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Atau seperti yang telah kami sampaikan di awal tadi, umat Islam ini seakan-akan menjadi prototipe Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sudah menemukan, ya, ada kesinkronan antara Al-Quran dan realita, ya. Nah, satu hal yang menarik juga adalah adanya sifat atau sifat doyan merecoki ajaran urusan masalah umat agama lain, ya. Ini terjadi antara Allah Subhanahu wa taala dan juga umat Islam, ya. Nah, mari kita lihat bersama-sama, ya. Kita buat perbandingan, kita buat pemisahan. Di sebelah kiri itu ada Allah Subhanahu wa taala, di sebelah kanan itu ada umat Islam. Nah, kalau kita membaca Al-Quran, kita menemukan ada begitu banyak ayat yang menampilkan uh, gambaran Allah Subhanahu wa taala yang merecoki, yang mengomentari ajaran, urusan, masalah umat agama lain, ya. Misalnya uh, tentang bahwa Allah mempunyai anak. Ya, itu. Atau ketika ada orang Yahudi, orang Nasrani mengatakan, "Mari ikutilah kami, maka kami akan memikul dosa-dosa kalian." Atau ada perkataan dari orang Nasrani bahwa api neraka tidak akan menyentuh kami kecuali hanya sesaat saja. Atau ada komentar dari umat Yahudi dan Nasrani bahwa hanya mereka yang masuk surga. Atau ada juga komentar, ya, menanggapi perkataan orang Yahudi dan Nasrani yang menganggap dirinya sebagai anak atau kekasih Allah, ya. Nah,
Kalau kita membaca ayat-ayat tersebut, ya, bagaimana Allah menanggapi komentar atau pernyataan dari umat Yahudi dan Nasrani, ya, kita bagi orang yang masih punya akal sehat akan geleng-geleng kepala, ya, gitu. Nah, dan ternyata perilaku Allah Subhanahu wa taala ini jamak kita jumpai juga dalam diri umat Islam, ya. Maka tidak heran kita bisa melihat ada komentar bahwa Paulus itu pendiri agama Kristen, ya. Ada juga yang mengatakan Paulus telah membatalkan hukum Taurat. Atau ada umat Islam mengatakan Allah Kristen itu ada tiga. Atau tentu kita masih ingat, ya, pernyataan bahwa pada salib ada jin kafir. Ada juga yang mengomentari orang Katolik menyembah patung. Ya. Yang menarik adalah bahwa kalau menelaah semua komentar-komentar ini, baik komentar dari Allah Subhanahu wa taala maupun dari umat Islam, satu hal yang didapat itu adalah mereka gagal paham, ya. Baik Allah maupun umat Islam, mereka tidak paham apa yang mereka katakan. Sehingga di sini baik Allah maupun umat Islam tampil seperti orang bodoh, ya, merendahkan harkat martabatnya sendiri. Nah, inilah yang menarik, ya, ketika melihat fenomena umat Islam seakan-akan menjadi prototipe Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih.